Anies ini mau ditahan KPK, ya kan, kasus Formula E. Itu kan didesak terus supaya Anies itu dipenjara, tersangka kan gitu. Sehingga calon itu hanya dua, Prabowo dan Ganjar. Gitu kan. Nah, ada yang menyampaikan ke saya, Pak Jokowi bilang begini, ngapain kita proses hukum Anies? Kita jangan menari di gendang orang lain dong. Itu kata Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Yang belum subscribe, bantulah subscribe dan untuk meningkatkan channel ini teman-teman ya. Terima kasih yang sudah subscribe juga channel ini, saya hormat kepada beliau. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Ini masih berkaitan dengan fitnah Hasto kepada Pak Jokowi. Ya, kalau kalian ingat menjelang Pilpres 2024 kemarin ya, Anies itu kan beberapa kali diperiksa oleh KPK teman-teman, dan dampaknya ya, ingin dijebloskan ke penjara oleh oknum-oknum tertentu teman-teman. Dan Hasto mengatakan yang ingin memenjarakan Pak Anies adalah Jokowi. Ya. Nah, hari ini semua itu terbongkar dan terungkap seterang-terangnya teman-teman. Ternyata bukan Pak Jokowi yang ingin memenjarakan Anies, tapi gerombolan Hasto dan juga Banteng ya. Dan Pak Jokowi punya peran penting untuk nasib Anies gitu ya. Pak Jokowi lah yang menyelamatkan Anies dari jeratan KPK dan jeratan Banteng teman-teman. Sehingga Anies bisa mencalonkan diri sebagai Capres 2024. Jadi selama ini kita hanya ditipu oleh framing jahat Hasto yang selalu menyudutkan, menjelek-jelekkan nama Pak Jokowi. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Saya pernah mendengar ini ketika kita masih dulu sibuk-sibuk diskusi di adu perspektif, ya kan? Jos bos ini. Ada Adu perspektif. Jadi kata-kata saksi sejarah nih. Antitesis sih ada maksudnya waktu itu ya. Sama Jos bos kan. History in the making ya. Lah kau ini hilang pula yang awal ngomong. Iya, abang ngungkit itu. Ini Bukan siapa yang ngungkit? Aku bukan ke situ mau ngomongnya. pejabat negara. Pejabat negara, swing. Pejabat negara. Kalau kekuasaannya sini merapat. Ya itu kan udah selesai itu. Iya, Tapi ini ada satu saya mendengar ini, kalau salah ya saya minta maaf, ya kan? Dan kita minta maaf duluan. Tetapi ini ada ketika waktu itu sibuk Anies ini mau ditahan KPK, ya kan, kasus Formula E. Itu kan didesak terus supaya Anies itu dipenjara, tersangka kan gitu.
Sehingga calon itu hanya dua, Prabowo dan Ganjar. Gitu kan. Nah, ada yang menyampaikan ke saya, Pak Jokowi bilang begini, ngapain kita proses hukum Anies? Kita jangan menari di gendang orang lain dong. Itu kata Jokowi. Makanya kan habis itu, setelah Jokowi ngomong begitu, itu kan Anies tidak ada lagi proses hukum Anies. Karena Jokowi nggak mau. Ini konon katanya ya. Konon. Iya. Konon. Kalau salah, Minta maaf. nah, kalau benar, Alhamdulillah. Nah, jadi begitu. Jadi Anies itu sebenarnya nggak jadi diperiksa oleh KPK secara terus sampai menjadi tersangka, dari penyidikan menjadi tersangka, karena Jokowi nggak mau. Gandrang orang lainnya maksudnya gimana? iya. Ya gendang orang yang bermain di KPK pada masa itulah. Oh, maksudnya di internal KPK. Iya. Tapi pengakuan Sekjen Hasto, Internal KPK dan yang menentukan siapa Firly jadi itu. Di sini maksudnya ya PDIP lah. Oh, itu gamenya PDI berarti. Jokowi nggak mau ikut campur Nggak itu. mau. tapi kata Jadi Sekjen Hasto, yang mau masukin Anies ke penjara berarti PDI dong. PDI. kata Sekjen Hasto, Supaya supaya Ini antitesis baru ya. supaya si itu lancar. itu tuh siapa? Jadi Ganjar. Ganjar. Oh, oke. Bukan Jokowi. Bukan. Jokowi konon katanya Konon katanya Jokowi justru menolak, melarang untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Anies. Orang pasti nama- Dengan asumsi kalau Ganjar yang lawan lawan Prabowo, Ganjar pasti menang. Karena Jokowi kan masih di situ. Ya, ya. Ini Om Ari, ini relevan dan tadi saya sampaikan ini antitesis baru. Nah, kenapa antitesis baru? Karena kalau misal benar informasi yang disampaikan oleh Bang Zulfan dan logiknya tadi masuk. Iya, make sense, make Iya, sense. logik. Karena seolah kemudian PDIP yang kemudian justru berada di belakang KPK waktu itu dipegang oleh Pak Firly untuk mendorong kasus ini. Waktu itu diduga ya melibatkan Mas Anies kemudian masuk dalam proses penyidikan. Sementara frame cara pandang itu berbeda dengan belakangan disampaikan oleh Pak Hasto. Betul. Yang menyiapkan rudal-rudal dari Rusia itu loh. Iya. Nanti akan ada pengakuan video-video dan lain sebagainya. Yang salah satunya kemarin diberikan informasi leaking information itu terkait dengan quote by quote politisasi penanganan kasus Formula E Iya. yang kemarin menyebut nama Mas Anies itu. Intinya Pak Nah, Jokowi minta Anies ditersangkakan. dalam bahasanya Pak Hasto begitu, tetapi dalam perspektif tadi logik Make juga, sense, make sense. logik juga, Terbalik justru. Justru terbalik. Karena kalau Anies tersangka itu bisa Begini, namanya bisa menjadi Hasto ini dengan Pak Jokowi kan sering diskusi sebagai sekjen partai karena ibu jarang ketemu kan, dia sering berdialog. Nah, salah satu dialog di antara mereka mungkin bisa jadi Hasto minta kepada Pak Jokowi harus cepat diproses. Jokowi nggak mau, makanya Jokowi mengatakan ngapain kita menari di gendang orang, gitu. Dan kita ingat SBY kan tegas mengatakan bahwa bagaimana jahat kan mereka karena mereka ingin menjadikan hanya dua pasang. jahat bukan, Jahat bukan? Itu Batil bukan. Itu bukan ke Batil. Jokowi maksudnya. tapi PDI. Iya. Hasto. Iya bukan ke Jokowi. Tapi ke Kau udah sebut tadi. Tapi terakhir kita ketemu Pak Jokowi, bagus. Artinya Next, logiknya dapat itu. Pak Jokowi sempat cerita soal ini ke kita. Nanti akan saya bikinin episode khusus sendirilah 2 jam ngobrol sama Pak Jokowi sama Budi kan, Mantap. kemarin. Ada satu hal yang ya seperti yang Abang bilang tadi. Ya kalau saya mau penjarain orang pakai kejaksaan lebih mudah katanya. Itu pasti katanya. karena di bawah presiden. Katanya dia ngomong itu. Buktinya nggak ada yang di penjara kok katanya. Emang Mas Anies di penjara katanya. Ya karena dia nggak mau. Nah, kalau kita seandainya apa akibatnya bagi ini Pak Jokowi dan peta politik Pak Prabowo segala macam. Kalau Mas Anies betul-betul ditersangkakan, bayangan apa nggak Pak? Sebelum kita lanjut, ya jangan lupa teman-teman untuk sebarkan video ini, ya kan, ya, agar ternak onta gerombolan pembenci, gitu ya, semakin sadar kalau yang ingin memenjarakan Anies, ya bukanlah Pak Jokowi, justru Pak Jokowi yang menyelamatkan Anies.
Ya, sebarkan video ini agar mereka sadar teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman ya, Sirait Media lebih jauh ya, saya akan sounding kembali karena semakin hari semakin dekat ya teman-teman ya, perjalanan kami untuk ke rumah Pak Jokowi dan juga untuk ketemu teman-teman pecinta murni Pak Jokowi ya, YouTuber Pak Jokowi lah ibaratnya, yang tanpa dibayar, yang tanpa ditransfer gitu ya. Ya memang dengan hati nurani kami gitu kan untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Selama ini kita menyuarakan karena banyak kebijakan-kebijakan beliau yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya kami sepakat berkumpul gitu dari Sabang sampai Merauke ya, YouTuber Jokowi ini akan bertemu Pak Jokowi di Solo gitu ya. Kita akan berkumpul menjalin silaturahmi ya di sana, dan ini nggak gampang gitu ya, dan sangat membutuhkan juga dukungan teman-teman penonton Sirait Media khususnya ya. Kita kolekan lah gitu ya, dan pastinya butuh juga doa dari teman-teman yang menonton agar kegiatan ini bisa terlaksana ya, agar acara ini berjalan dengan baik dan bisa ketemu di Solo gitu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan ini ya. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih atas apa yang kalian sudah berikan gitu ya. Penonton setia Sirait Media ini luar biasa gitu ya. Saya yakin ya hatinya luar biasa, awesome gitu ya. Ya kan? Tapi buat teman-teman yang masih mau berkontribusi untuk lebih meringankan biaya kami ya, masih boleh, masih terbuka ya, masih ada pintu ya kan untuk support kami gitu ya, masih dibukakan gitu kan untuk misalnya itu anggarannya buat apa sih gitu ya, kita harus transparan. Anggarannya itu biasanya misalnya penginapan, untuk transportasi dari Jakarta ke Solo, dari Solo ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta lagi, dari Jakarta akan kembali lagi ya ke masing-masing lokasi kita, kan soalnya kita banyak beda-beda ya, beda-beda. Ini juga ada yang dari Malang, ada dari Banyuwangi, ada dari Medan, ada dari Tangerang, ada dari Riau ya gitu, Manado gitu ya. Kita bersatu gitu ya untuk sepakat gitu mau bertemu gitu ya. Apalagi ada yang ya tiket pesawat mahal, jadi makanya jika teman-teman yang mau berkontribusi, yang tergerak ya, yang tergerak aja hatinya ya teman-teman, yang tergerak ataupun mempunyai lebih ya, boleh gitu untuk membantu kegiatan kami ini, karena kami ya hanya kalian yang kami anggap bisa membantu gitu, nggak siapa-siapa lagi gitu, karena kita tidak ada sponsor, kita nggak ada ini ya, hanya apa salahnya meminta kepada penonton setia ya. Begitu ya teman-teman ya untuk meringankan kita, dan kalian menginginkan bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam perjalanan ini. Silakan teman-teman ya, bisa melihat nomor rekening di sini, dan atau kalau nggak mau ribet-ribet, scan QRIS ini ya di mobile banking teman-teman ya, dan kalau bisa WhatsApp saya ya, ini nomor WhatsApp saya langsung gitu ya teman-teman ya.
konfirmasi ataupun kirimkan capturean ataupun foto screenshot ya pengiriman agar saya dan tim pastinya mendoakan kebaikan kalian yang sudah ambil bagian, mau besar mau kecil semuanya sama ya. Intinya mau berpartisipasi untuk kegiatan ini. Selain itu kita bisa melakukan silaturahmi dan tanpa perlu banyak basa-basi ya teman-teman ya. Yang pastinya nomor WhatsApp yang dicantumkan ini adalah nomor WhatsApp saya sendiri teman-teman. Jadi nomor ini saya yang pegang gitu ya. Saya yang jawab sendiri, saya yang menerima sendiri gitu ya. Jadi teman-teman Jeret Media yang loyal, yang ingin support kita terus untuk menyuarakan suara rakyat jelata, monggo bantu kami, bantu saya, bantu channel ini ya teman-teman ya. Jangan hanya sekedar menjadi penonton, tapi menjadi penuntun, asik. Oke, cukup itu dulu pengumuman hari ini. Dan mari kita saksikan dulu video berikut ini. Pertama sudah pasti calon presiden itu 2. Ya itu Kan itu. keniscayaan ya. Ya kan? Dan harapannya supaya Ganjar bisa lebih leading, lebih menang, bisa menang lawan Prabowo. Tapi kan Ganjar itu kan baik Prabowo ataupun Ganjar kan tergantung Jokowi. Iya. Di momentum itu belum clear positioning dari Pak Jokowi, Mas. Betul. Jadi diasumsikan dengan menghilangkan elemen Anies, maka kemudian pertarungannya ganda aja. Iya. Nah, ganda itu akan membuat Pak Jokowi paling enggak yang waktu itu diasumsikan taat kepada partai, tetap akan bersikap rasional, mana yang berpotensi menang lebih terbuka. Maka kemudian bayangan konsolidasi Pak Ganjar untuk menang itu akan lebih terbuka. Dan orang-orang yang selama ini mendukung Pak Prabowo itu akan berpindah lagi dari Mas Anies ke Pak Prabowo lagi. Yang mana itu market yang kanan Seperti 2019 lagi. 2014 ya. Mau skenario 2019 mau Desainnya diulang. oke juga itu. Ya, karena dalam 2 kali pemilu terbukti yang itu Efektif. menang nih ya Pak Jokowi. Menarik. Itu kalau misal kemudian canggih juga. canggih itu nih. Kalau dari Bang Zulfan itu betul dan narasi ternyata dikonfirmasi oleh Pak Jokowi, itu akan menjadi antitesa dari ledakan betul yang akan diciptakan oleh Pak Hasto. Itu bisa melempem itu bom itu, Bang. Dan yang mengambil keuntungan total politik. Ini Bukan keuntungan, manfaat. Manfaat. Selalu kan isu-isu kayak begini lahirnya di total politik. Kata Pak Jokowi gini, nanti akan ada podcast sendiri lah dari saya sama Budi ya untuk bahas ini. Mantap. Dia bilang gini, ya buktinya Mas Anies nggak di penjara. Pakai kejaksaan itu udah pasti itu kalau saya mau penjarain orang. Kalau KPK agak sulit kata Pak Jokowi kan. Gue bilang sama Budi, agak sulit Din, bukan berarti gak bisa. Gue bilang gitu, gue ketawa. Ya tapi betul. Tapi betul, agak jaksa- sulit karena komposisi komisioner di fase itu tidak dipegang kontrolnya langsung oleh istana, oleh Pak pemegang Jokowi. quote-unquote, kalaupun benar-benar bisa dikontrol oleh eksekutif, itu pemegang sahamnya ada banyak. Atau di luar Pak Jokowi. Ownernya malah milik publik tuh kan. Iya. Ada yang di market juga sebagian. Ada. Jadi gini aja, Kesimpulannya kesimpulannya bisa ambil. ketika tim Firly itu ketua KPK untuk PPK-nya TPK. Firly dan TPK. tim komisionernya Firly dan komisioner itu banyak ditentukan oleh PDIP. Tapi Jadi, apa hebatnya Hasto ini Bang sampai nggak ada hebatnya. Kau aja terpengaruh sama ucapan-ucapan mereka. pula nih. Ya ngapain terpengaruh? Nggak ada hebatnya. Ini dikarang-karang, dibesar-besarkan, diulo-ulo supaya melambung. Ya kan, seolah-olah hebat, nggak ada. Ini masalahnya ngomong nih salah satunya juga orang hebat nih Bang. Siapa? Todong Mulia Lubis. Ya Bang Todung apalagi. Dia bilang ini dalam kasus Harun Masiku ini Hasto jadi tahanan politik katanya. Begini. Pak Mahfud juga ngomong kita kan itu, kenal politisasi kita kan hukum. kenal Mahfud MD, Todung Mulia Lubis, kita kan ini tahu. Satu merasa negarawan, satu merasa ahli hukum, yang semuanya gagal melindungi Harto di pra-peradilan. Hasto ya, Apa Harto bilangnya tadi? Hasto Pak Ya, ini Harto. 11-12 lah. Ini kan puasa, keselip-selip dikit biasa.
menurut saya kalau sekjen dalam partai itu kan kalau normal itu urgent. Kalau situasinya seperti Hasto sekarang dia di dalam penjara, posisi dia orangnya itu tidak terlalu urgent, ya kan? Karena sekjen itu bisa ditangani oleh siapa saja, gitu. Toh kalau kita lihat orang seperti Hasto di sekjen, ini kan dia yang penting bagaimana melayani ibu aja. Organisasi itu otomatis saja jalan, tanpa Hasto tuh jalan. Udah ada sistemnya semua. Sudah ada sistemnya semua. Ya kan? Nah, jadi Hasto ini kira-kira kelebihan dia di antara sekjen-sekjen yang lain yang sudah pernah ada, dia ini betul-betul bisa mengentertain ibu. Apa mau ibu nggak suka Jokowi ya dia maju, ibu nggak suka ini dia maju, itu. Nah yang lain belum tentu bisa. Nah posisi itu bisa digantikan kalau mau untuk membangun konflik perbedaan atau apa istilahnya mengajak ribut terus dengan yang lain, posisi Hasto itu bisa digantikan oleh Deddy Sitorus. Kalau masih modenya mode tempur. Malah lebih canggih dari Deddy Sitorus daripada Hasto kayaknya ya. Kemudian Adian. Tapi chemistry-nya nggak ketemu sama ibu. Karena itu adalah melayani ibu. Nah, gini kan, Hasto ini kan orang Jawa. Ini dua-duanya orang Batak. Iya kan? Meter ini. Chemistry-nya nggak ketemu. Nah, teman-teman gimana videonya? Gimana pengakuan dari Bang Sulfat Lindan ya, yang sangat amat mengejutkan. Ya, selama ini kan ya banyak yang percaya bahwa Anies juga percaya dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Hasto. Kalau yang ingin mengkriminalisasi dirinya adalah itu sosok Jokowi. Ya, ini kocak sih teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu dulu ya teman-teman. Kali ini bagaimana menurut kalian teman-teman? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ya, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami nggak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, opung parbela katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas, pengalaman luas bukan ngomong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari, ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid, gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap. Re-upload parbelak, geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media, Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi
tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak belati Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan, tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan guys keras tetap solid, gak butuh transfer, kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia.